Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Sebelum kita membaca mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu boleh membimbing, menuntun kami menjadi pedoman untuk kami melakukan yang benar dan dikehendaki oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Esra pasal 7 ayat 28b yang mengatakan, "Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Raja Kores, Raja Persia, berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Dan ketika Raja Kores berhasil mengalahkan kerajaan Babel, ia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umat Allah, yaitu orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel, untuk kembali ke negeri mereka. Raja Kores mengizinkan orang-orang Yehuda untuk membangun kembali negeri mereka, secara khusus untuk membangun Bait Allah dan tembok Yerusalem. Dan dalam perjalanan waktu, Bait Allah berhasil dibangun, namun keadaan sosial keagamaan di negeri Yehuda tidak serta-merta membaik. Dan oleh karena itu, Raja Artasasta, raja yang memerintah beberapa tahun setelah Raja Kores, ia mengutus Esra dan beberapa pemimpin dari umat Allah untuk kembali ke negeri mereka. Dan Esra dan beberapa pemimpin dari umat Allah itu ditugaskan untuk menata dan memperbaiki kehidupan sosial keagamaan yang masih kacau balau. Esra adalah seorang imam dan juga seorang ahli kitab Taurat. Dan berdasarkan kompetensinya itu, Esra dipercaya oleh Raja Artasasta untuk memperbaiki keadaan sosial keagamaan di negeri Yehuda yang masih kacau balau. Dan Esra taat pada perintah Raja Artasasta. Esra merupakan juga orang kepercayaan dari Raja Artasasta. Dia dipercaya untuk mengurusi kehidupan orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda yang baru kembali dari pembuangan Babel. Dan dalam bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa Esra mempersiapkan diri dengan beberapa pemimpin umat Allah untuk kembali ke negeri Yehuda. Dia menyadari bahwa ketika ia diutus raja untuk memperbaiki keadaan sosial keagamaan, maka tugas itu tentu bukanlah tugas yang ringan. Ia tentu akan mendapatkan berbagai tantangan dan bahkan mungkin penolakan. Karena memang kehidupan
orang-orang Yehuda yang baru dari pembuangan Babel, yang baru pulang dari pembuangan Babel, bukanlah kehidupan yang serba mapan. Kehidupan mereka masih penuh dengan kesulitan. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi dan juga kehidupan keagamaan, kehidupan moral, etis mereka juga masih jauh dari sempurna. Dan kita tahu bahwa ketika Ezra pulang dan memperbaiki kehidupan sosial keagamaan di Yehuda, maka tentu akan mendapatkan berbagai pergumulan, hambatan, dan tantangan. Namun Ezra tetap berangkat. Ia mematuhi titah dan perintah raja untuk mengatur kehidupan sosial keagamaan di negeri Yehuda. Dalam bacaan Alkitab hari ini, dia menguatkan hati. Dia mengatakan bahwa dia menguatkan hati. Dia menguatkan hati karena dia tahu bahwa tangan Tuhan akan melindungi dia. Ketika dia harus melaksanakan tugas tanggung jawab yang berat untuk menata kehidupan sosial keagamaan di negeri Yehuda, dengan orang-orang Yehuda yang mungkin masih penuh dengan berbagai persoalan, dan mungkin mereka hidup dalam kesulitan ekonomi, mereka masih mengalami berbagai pergumulan dan mungkin mereka gampang tersinggung. Tetapi Ezra tidak khawatir. Dia tetap yakin bahwa ia tetap dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan raja. Karena dia tahu tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberkati dia. Sehingga ketika Raja Artasasta menugaskan dia, dia menguatkan hati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, khususnya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan lakukan, kadang kita harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kita harus menghadapi berbagai hambatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun hambatan-hambatan lain yang bersifat non-teknis. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita dikuatkan bahwa seberapa besar pun hambatan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, secara khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita harus tetap yakin bahwa tangan Tuhan Allah melindungi kita. Dia akan menguatkan kita selama kita mengandalkan Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan akan melindungi setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga kita akan dikuatkan dalam menghadapi pergumulan tantangan, dan kita juga akan meraih keberhasilan dalam setiap tugas yang harus kita kerjakan dan lakukan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai, memelihara, memberkati dan menguatkan kita. Kuatkan hatimu dan berjalanlah maju bersama Tuhan, dan engkau akan menang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh melangkah bersama Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menguatkan kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan, lakukan, dan selesaikan.
Mungkin kami akan mengalami banyak hambatan, tantangan, tetapi kami percaya Engkau akan selalu menguatkan kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kiranya mereka selalu berada dalam kasih penyertaan dan lindungan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan iman. Berkati secara khusus Bapak Rocky Samahati yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga ia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.